Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok hukum waris akan membuat video project untuk memenuhi mata kuliah hukum waris. Selanjutnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Wahyu Wateri dengan NIM akhir 188. Saya Melinda Natasha dengan NIM akhir 223. Saya Rosa Silvia Ananda dengan NIM akhir 020. Saya Tiara Tifa Anissa dengan NIM akhir 019. Saya Sudia Setia Ramdhani dengan NIM akhir 014. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan kronologi waris tentang Dahlia Wasing dan Jennifer Copen, yaitu tokoh public figure yang kita ambil untuk menjelaskan tentang kasus pewarisan. Oke, jadi Jennifer Copen adalah artis sekaligus model yang terkenal di sosial media. Ia tinggal di Bali dan dia memiliki pasangan bernama Dahlia Wasing yang juga bertemu di Bali. Nah, mereka berdua menjalin hubungan asmara sangat harmonis, dan suatu ketika tiba-tiba masyarakat netizen Indonesia digemparkan dengan berita kalau Jennifer Copen ini tiba-tiba hamil, mengandung seorang anak. Lalu di awal tahun 2023 lahirlah Kamari, yaitu anak pertama dari Jennifer Copen dan Dahlia Wasing, di mana mereka berdua itu belum menikah, belum ada hubungan sah. Nah, selanjutnya di Agustus 2023 Dahlia Wasing melamar Jennifer Copen dan lalu mereka menikah dan sudah terjalin hubungan sah dalam hukum dan juga dalam agama. Tak lama kemudian Jennifer Copen mengandung lagi anak keduanya. Harapan dan masa depan menjadi sangat nyata karena mereka sudah menjadi keluarga yang sangat utuh dan punya harapan ke depannya. Namun tiba-tiba terdapat peristiwa yang sangat memukul Jennifer Copen dan juga keluarga yang ditinggalkan, yaitu Dahlia Wasing mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Musibah ini menjadi pukulan yang sangat berat untuk Jennifer Copen dan juga keluarganya serta anak-anaknya, apalagi ia mengingat bahwa ia sedang mengandung anak keduanya dan harus menjalani kehidupan kedepannya tanpa seorang suami. Dahlia Wasing meninggalkan harta berupa rumah, mobil, serta tabungan. Dalam hal ini pembagian warisan kepada ahli waris mulai muncul. Meskipun Kamari lahir sebelum pernikahan Jennifer dan Dahlia berlangsung, tetapi ia diakui secara biologis sebagai anak sah dari Wasing. Oleh sebab itu, Kamari berhak mendapatkan warisan dari Dahlia Wasing. Begitu juga dengan anak kedua yang sedang dikandung Jennifer Copen. Ia merupakan anak sah dari perkawinan Jennifer dan Dahlia sebelum Dahlia meninggal. Dalam hal ini, ia juga berhak mendapatkan warisan dari Dahlia Wasing. Tahun berganti tahun, hingga akhirnya tahun 2023, Dahlia Wasing meninggal dunia akibat kecelakaan motor. Ia meninggalkan harta mencapai 3 miliar yang terdiri dari rumah seharga 2 miliar yang sekarang ditempati oleh Jennifer serta Kamari di Bali. Selain itu, mobil seharga 500 juta dan tabungan sebesar 500 juta. Totalnya yaitu 3 miliar. Dalam hal ini, harta tersebut menjadi milik ahli waris dari Dahlia Wasing, yaitu Jennifer Copen sebagai istri sah dari Wasing, Kamari sebagai anak biologis yang diakui secara sah oleh Dahlia serta anak dari perkawinan mereka. Dalam hal ini, ketiga ahli waris tersebut berhak mendapatkan harta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, ini skema keluarganya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus ini dengan kaitannya dengan beberapa undang-undang hukum perdata. Yang pertama yaitu semua kasus ini memenuhi syarat pewarisan, yakni memenuhi pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat pewarisan adalah terjadinya suatu kematian. Kemudian dalam kasus ini jadi kematian pada Dahlia Wasing, dan Dahlia Wasing meninggalkan ahli waris ini Jennifer Copen, Kamari, dan Komaris. Kemudian Jennifer mendapatkan haknya sebagai ahli waris itu dengan berdasarkan pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa istri yang hidupnya lebih lama berhak untuk menjadi ahli waris, dan ini didasarkan dengan hubungan kekeluargaan berasal dari perkawinan. Kemudian Kamari
waris ini mendapatkan hak ahli warisnya dengan berlandaskan pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa mereka mendapatkan ahli waris sebagai hubungan kekeluargaan saudara, yakni anak biologis dari Dali itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi harta peninggalan Dali ini ada 3. Yang pertama itu ada rumah senilai 2 miliar, lalu ada mobil seharga 500 juta, dan ada tabungan sebesar 500 juta. Jadi total keseluruhan harta Dali ini ada 3 miliar. Menurut pasal 852 KUH Perdata, anak-anak dan pasangan perkawinan yang sah dari pewaris ini merupakan pewaris dari golongan 1. Jadi merekalah yang berhak mendapatkan warisan, dan warisan ini tidak turun kepada golongan berikutnya selama masih ada ahli waris dari golongan 1. Perlu diingat bahwa kamari di sini adalah anak di luar perkawinan yang sah, tetapi si kamari ini diakui secara sah oleh Dali. Jadi menurut pasal 862 KUH Perdata, kamari ini tetap bisa mendapatkan warisan, tetapi jumlahnya itu tidak setara dengan apa yang didapatkan oleh anak sah. Jadi bagian yang didapat oleh kamari ini hanya 1/3 dari bagian yang didapatkan oleh anak sah. Jadi kamari ini nantinya hanya mendapatkan 1/3 bagian dari yang didapatkan oleh anak sah tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembagian harta dari Dali, harta warisan dari Dali kepada yang pertama itu ada Jennifer Copen, kedua ada Komaris, dan yang terakhir ada Kamari. Nah, jadi untuk Kamari sendiri ini adalah anak di luar nikah. Nah, anak di luar nikah karena sudah diakui oleh Dali, maka dia mendapatkan harta warisan, dan harta warisannya itu bagiannya itu adalah 1/3 dari bagian yang dimiliki oleh anak sah. Nah, kemudian untuk Jennifer sendiri karena dia merupakan ahli waris, dan untuk di hukum perdata itu berdasarkan pasal 862 pembagiannya itu setara, maka oleh karenanya untuk perhitungannya yang pertama yang kita lakukan itu adalah membagi harta warisan itu menjadi 3 ya, sehingga per orangnya ini mendapatkan 1/3. Nah, untuk Kamari sendiri karena bagiannya itu adalah 1/3 dari anak sah, maka 1/3 bagian Kamari ini dibagi lagi menjadi 3 sehingga bagian milik Kamari adalah 1/9. Nah, oleh karenanya bagian dari yang dimiliki oleh Jennifer dan juga Komaris itu adalah 4/9, dan untuk Kamari sendiri itu adalah 1/9. Nah, untuk perhitungannya itu karena harta warisan total yang ditinggalkan oleh Dali itu adalah 3 miliar, maka untuk harta warisan bagian Kamari itu adalah 400 juta, kemudian milik Jennifer Copen itu adalah 1,3 miliar, terus kemudian untuk kepunyaan Komaris itu adalah 1,3 miliar juga. Mungkin itu sih terkait dengan pembagian harta waris. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video proyek kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.